Yona pun duduk di sudut ruangan sambil memperhatikanku yang sedang sibuk menyapu. Pandangannya pun menerawang. Aku pun agak cemas melihatnya kala itu. Sewaktu aku menyapu di bagian teras, sebuah pesan WA pun masuk di HP-ku. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Gimana juga nih puasa kalian? Aman-aman aja kan? Semoga kalian bisa kuat puasanya sampai hari lebaran nanti ya, biar dapat angpau dari keluarga. Amin. Kali ini gua akan bacain sebuah cerita horor yang lumayan serem, berjudul Kelas Malam, karya Adelbert Rusty. Gimana keseruannya? Gimana cerita lengkapnya? So, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama ceritanya di sini di Horror Area. Cerita ini saya dapatkan dari seorang teman saya yang pernah mengalami suatu kejadian mistis di tempat kerjanya tuh. Perkenalkan, sebut saja namaku Dewi. Saat ini, kegiatan sehari-hariku adalah mengajar di sebuah SMP negeri. Statusku kali ini masih guru honorer, belum diangkat tuh jadi PNS. Jujur saja, aku sangat menyukai pekerjaanku ini, yang merupakan sebagai tenaga pendidik. Walaupun hasilnya tak seberapa, buatku berbagi ilmu pengetahuan merupakan pekerjaan yang mulia dan tak dapat dinilai dengan materi sekalipun. Sebelum aku mengajar di sekolah ini, aku pun pernah menjadi guru ngaji di sebuah yayasan. Waktu itu, posisiku masih kuliah tuh. Dan memang saat itu, kuniatkan hanya untuk mencari pengalaman saja. Nah, kisah yang aku tuturkan kali ini merupakan suatu kisah yang masih terjadi waktu aku masih mengajar di sebuah yayasan tersebut. Tahun terjadinya sekitar 6 tahunan yang lalu tuh. Udah lumayan lama. Suatu sore di hari Kamis merupakan hari terakhir jadwalku untuk mengajar. Kegiatan belajar mengajar memang hanya diadakan selama 4 hari saja, yaitu dari hari Senin sampai hari Kamis. Seperti biasanya, yang mengajar pun dimulai dari pukul 4 untuk kelas sore. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan kelas malamnya yang dimulai menjelang maghrib tuh hingga waktu sholat isya. Tempatku mengajar ini merupakan sebuah rumah milik yayasan tersebut. Karena masih berupa cabang baru yang dibuka, jadi belum begitu banyak tuh anak-anak yang belajar di sana. Dan gurunya pun masih hanya aku sendiri di tempat tersebut tuh. Tugasku di sini, selain membimbing bacaan Al-Quran, aku juga dituntut untuk bisa mengajarkan beberapa hal yang diminta oleh pihak yayasan tersebut. Misalnya, membantu anak-anak untuk menghafal doa sehari-hari, mempraktekkan ibadahnya sampai belajar bahasa Arab, serta menekankan mereka untuk selalu melaksanakannya tuh dalam kehidupan sehari-hari. Gajiku pun saat itu masih terbilang kecil. Sebelum memulai pelajaran, biasanya aku pun mengabsen mereka satu persatu. Saya absen dulu ya. Gita? Yes, Miss. Hanya ada 8 anak di kelas sore, dan ada 8 anak juga di kelas malamnya tuh. Proses belajar mengajar pun berjalan seperti biasanya di hari yang lainnya. Hingga menjelang pukul setengah 6 sore, mereka pun pulang tuh setelah membaca doa penutup tuh tentunya. Di jam ini, anak-anak yang akan belajar di kelas malam pun mulai berdatangan tuh. Ku mulai dengan membacakan salam dan doa belajar. Kemudian ku absen dulu satu persatu dari mereka. Rina? Saya, Miss. Cinta? I'm here, Miss. Hanya ada 7 anak yang masuk hari itu. Ku ingat satu anak lagi memang ada yang sakit tuh. Hari Senin yang lalu, aku pun mendapatkan pesan WhatsApp dari orang tua muridku yang bernama Yona tuh. Ia pun menyebutkan bahwa sang anak mereka terkena DBD dan sedang dirawat di rumah sakit saat itu. Aku pun memang belum sempat untuk menjenguknya, dikarenakan jadwal kuliah yang begitu padat
dan saat berkegiatan lainnya tuh yang lumayan menyita waktuku. Rencanaku, hari Jumat esok aku akan sempatkan diri untuk pergi mengunjunginya tuh di rumah sakit. Seperti sebelumnya, proses belajar mengajar pun berjalan secara lancar tanpa kendala tuh. Mendekati waktu Isya, kupersilakan anak-anak itu untuk pulang setelah membaca doa terakhir. Kemudian setelah itu, barulah aku mengerjakan sholat Isya tuh. Baru saja aku mengucapkan salam terakhir di rakaat keempat, di pintu masuk terdengar seorang yang berucap kala itu. Assalamualaikum. Aku pun sedikit kaget saat itu. Siapa kamu? Aku kenal dengan suara tersebut. Itu suara salah satu muridku. Waalaikumsalam. Jawabku kala itu sambil berpaling ke arah datangnya suara tuh. Dugaanku ternyata benar. Iya Yona, murid kelas malam yang katanya sedang sakit itu. Ia pun mengenakan jilbab. Tasnya pun tergantung di pundaknya. Ia pun tersenyum dengan malu-malu tuh. Aku pun agak heran melihat kemunculannya yang begitu mendadak saat itu. Yona, kamu udah baikan? Tanyaku kala itu sambil membawanya masuk ke dalam ruangan. Ia pun mengangguk seketika, namun wajahnya terlihat begitu pucat tuh. Seperti biasa, ia pun menciumi punggung tanganku terlebih dahulu sebelum duduk. Terasa hawa dingin ketika kulit tanganku menyentuh dahinya tuh. Sebenarnya ada sedikit perasaan aneh di hatiku dengan kedatangan Yona di saat jam belajar udah usai tuh, seperti saat ini. Kapan kamu pulang dari rumah sakit, Nak? Kok gak kasih tahu ibu? Tanyaku kala itu. Ia pun tersenyum sesaat, lalu berkata, Aku mau ngaji Bu Ustazah. aku pun mengiyakan permintaannya, walaupun sudah lewat dari jam belajar yang seharusnya tuh. Kuputuskan juga untuk menemaninya mengaji sebentar di malam itu agar dia senang. Kutunda dulu niatku untuk mengabarkan kepada orang tuanya lewat pesan WhatsApp yang mengabarkan kalau anaknya ada bersamaku sekarang ini. Sedikit info tentang Yona. Anak didikku ini, dia termasuk salah satu murid yang paling cepat dan paling pandai dibanding teman-temannya yang lain tuh. Baru sekian bulan ia belajar bersamaku, ia sudah mampu membaca Al-Quran dengan sangat lancar dan baik tuh. Subhanallah banget. Ia juga sanggup menghafal banyak doa sekaligus. Serta yang tak terlewatkan, ia pun bisa menghafal beberapa surat pendek dalam tempo waktu yang relatif singkat tuh. Di usianya yang baru menyentuh angka 10, sifatnya pun sudah sangat dewasa. Ia tak begitu suka bermain, tak seperti anak seumurannya. Terkadang, ia pun akan memarahi anak-anak lain yang ribut ketika mengaji ataupun sedang belajar tuh. Itulah beberapa alasan yang membuatku menjadikan Yona sebagai salah satu murid favoritku, dan aku pun sangat sayang kepadanya. 20 menit berlalu, setelah ku bimbing ia membaca Al-Quran, akhirnya ku akhiri kegiatan tersebut dengan segera. Kenapa seperti itu? Karena aku melihat kondisi Yona yang saat itu masih seperti sakit tuh. Jadi aku tak tega. Beberapa kali ia pun terbatuk kecil. Kutawarkan air minum kepadanya, tapi ia hanya menggeleng lemah saat itu. Ada sedikit rasa kesal di hatiku kepada orang tua Yona yang malah membiarkan anaknya untuk datang belajar di malam hari seperti saat ini. Padahal sangat jelas anak ini sepertinya belum sembuh total tuh dari penyakitnya. Kamu datang sendirian tadi, Nak? Tanyaku kemudian kala itu kepada Yona. Lagi-lagi ia pun cuma mengangguk sama seperti sebelumnya. Ia hanya mengeluarkan suaranya saat masuk dan mengaji tadi saja. Itu pun dengan suara yang sangat lemah. Kuhela napasku kala itu sebentar. Kuputuskan untuk mengantarnya pulang ketika ia akan pulang nanti. Rumahnya pun tak begitu jauh, tapi setauku
Anak ini selalu diantar jemput oleh ibunya ketika akan mengaji atau belajar di sini. Begitu banyak pertanyaan yang berputar di kepalaku. Ya udah, pulangnya nanti Ustazah antar ya, sekalian Ustazah pulang. Ia pun mengangguk dan tersenyum dengan senang. Wajahnya pun begitu sendu, matanya berkaca-kaca. Ia terlihat sangat sedih, entah tahu kenapa. Anak ini kok sikapnya agak lain. Batinku penasaran dalam hati. Kuusap kepalanya dengan penuh rasa kasih sayang. Kuseka air mata di pipinya. Pipinya pun dingin saat itu. Tunggu sebentar ya, Ustazah beres-beres dulu sebentar. Abis ini kita langsung pulang ya. Kataku kala itu dengan nada agak pelan kepada Yona. Memang aku belum membereskan ruangan tersebut. Seharusnya hal itu kulakukan seusai sholat isya tadi. Tapi karena Yona datang secara mendadak, terpaksa kutunda kegiatan tersebut. Yona pun duduk di sudut ruangan sambil memperhatikanku yang sedang sibuk menyapu. Pandangannya pun menerawang. Aku pun agak cemas melihatnya kala itu. Kupercepat langkahku untuk bersih-bersih di ruangan tersebut. Sewaktu aku menyapu di bagian teras, sebuah pesan WA pun masuk di HP-ku. Buru-buru kubuka pesannya saat itu, karena pikirku bisa saja dari orang tua Yona yang menanyakan anaknya tersebut tuh. Tebakanku ternyata benar. Itu pesan dari mereka, orang tua Yona. Isi pesannya pun begitu mengejutkan. Aku pun sampai membaca lagi dengan lebih sesama dan perlahan. Saat itu, jantungku pun mulai berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Tengkukku pun jadi merinding. Isi pesan WhatsApp itu berupa, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia putri kami, Yona IR, pada pukul 18 di rumah sakit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku pun kala itu tersanggup lagi membaca sisa pesan tersebut. Aku pun langsung mengerti terhadap isi pesan tersebut. Pandanganku kala itu mengabur. Saat itu juga ku dengar suara tawa kecil di belakangku. Suara tawa seorang anak. Ya, suara tawa Yona. Ku tolekan secara perlahan kepalaku ke arah asal datangnya suara tersebut, di mana Yona kala itu berada. Ia pun masih di sana, masih dengan posisi duduk di sudut ruangan tuh. Ia pun tertawa-tawa dengan pelan, namun masih bisa kulihat rona kesedihan di wajah pucatnya. Tangannya pun terlambai dengan pelan dan lemah. Aku tahu ia mau menyampaikan jika ia akan pergi sesaat lagi. Aku pun diam mematung menyaksikan penampakan muridku itu. Tubuhku pun sedikit gemeteran. Mataku pun tak henti berlinang air mata kala itu. Aku pun sudah sadar bahwa Yona yang ada di depanku ini bukanlah Yona yang sesungguhnya. Sungguh aku ingin berteriak, tapi rasa haru dan sedih di batinku mengalahkan rasa ketakutanku. Sosok Yona pun masih melambaikan tangannya, namun semakin pelan saja gerakannya tersebut. Tawanya pun sudah tak terdengar lagi. Hanya seutas senyuman kecil yang bergelayut di bibir pucatnya tuh. Perlahan, sosok itu mulai memudar. Ia pun membisikkan salam terakhir yang dapat kudengar samar di telingaku. Assalamualaikum Ustazah. Bisiknya halus kala itu, sebelum akhirnya ia pun menghilang tuh. Waalaikumsalam. Jawabku kala itu dengan suara terbata. Aku pun menangis saat itu. Baru pertama kali ini aku menyaksikan sebuah penampakan. Tapi sedihnya, yang kulihat ternyata penampakan dari muridku yang baru berpulang beberapa saat yang lalu tuh.
Untuk terakhir kalinya, ia pun datang untuk belajar bersamaku, sekaligus mengucapkan salam perpisahan. Kala itu aku pun banyak beristighfar, memohon ketenangan hati atas peristiwa barusan. Sejenak aku panjatkan doa yang terbaik dan doa yang tulus untuk Yona yang sudah ada di alam sana. Kuselesaikan sisa pekerjaan di malam itu, disertai dengan perasaan penuh rasa sedih dan haru biru tuh. Gimana ceritanya? Serem atau sedih? Apapun itu, semoga kalian terhibur ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Dan buat kalian yang mempunyai cerita horor ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini. Ya, di bawah ini. Kami tunggu ceritanya ya. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.